warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardeka Pramudia dari kelas 4E dengan NPM 501919. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. Materi yang pertama itu ada standar proses. Pengertian standar proses adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik. Selanjutnya, proses adalah serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Selanjutnya, standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, itu ada pengenalan tentang standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya, pengenalan tentang standar proses pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah secara sematik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogis adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang mempekerjakannya menjemput dan mengantar anak-anak ke sekolah. Istilah ini berasal dari kata paedos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin. Selanjutnya, standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk resmi. Selanjutnya, standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, standar proses meliputi beberapa tahapan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu silabus dan RPP. Kemudian, tentang standar proses komponen RPP terdiri atas yang pertama, identitas sesuatu, yaitu nama sekolah. Kemudian, standar proses komponen RPP terdiri atas yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, itu kelas atau semester. Yang keempat, itu materi pokok. Yang kelima, itu alokasi waktu dan sebagainya. Kemudian, prinsip penyusunan RPP tentang standar proses sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial dan emosi, dan lain-lain. Selanjutnya, partisipasi aktif peserta didik. Selanjutnya, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian, dan sebagainya. Kemudian, pelaksanaan proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, alokasi waktu, jam tatap muka belajar. Yang ketiga, penerapan bahan belajar. Yang keempat, pengelolaan kelas. Kemudian ada prinsip pelaksanaan pembelajaran. Suatu prinsip kegiatan belajar merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya, itu ada metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013. Selanjutnya, keterkaitan antara langkah pembelajaran dengan kegiatan belajar dan maknanya. Selanjutnya, metode pembelajaran dengan metode saintifik. Kemudian ada pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkelola dan berkelanjutan. Selanjutnya ada standar penilaian. Standar penilaian pendidikan menjelaskan bahwa
Yang pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar. Selanjutnya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Prosesnya sebagai berikut: pembelajaran, ulangan, dan ujian. Selanjutnya ada pengertian standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, adil. Yang keempat itu sistematis. Yang kelima itu terpadu. Yang enam, terbuka. Yang ketujuh itu ada menyeluruh. Selanjutnya itu ada beracun kriteria. Selanjutnya itu ada akuntabel. Kemudian ada teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama itu penilaian hasil belajar. Kemudian ada teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama itu penilaian hasil belajar. Yang kedua itu teknik tes. Yang ketiga itu teknik observasi. Yang keempat itu teknik penugasan. Selanjutnya itu ada instrumen penilaian yang digunakan pendidikan, instrumen pendidikan yang digunakan satuan pendidikan, dan ada instrumen penilaian yang digunakan pemerintah. Kemudian itu ada penilaian oleh pendidik sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan silabus mata pelajaran. Yang kedua itu mengembangkan indikator. Yang ketiga itu mengembangkan instrumen. Yang keempat, melaksanakan tes. Yang kelima, mengolah hasil penilaian. Yang keenam, mengembalikan hasil pemeriksaan. Yang ketujuh itu memanfaatkan hasil penilaian. Yang kedelapan itu melaporkan hasil penilaian mata pelajaran. Yang kesembilan itu melaporkan hasil penilaian akhlak. Selanjutnya itu ada penilaian oleh satuan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan KKM. Yang kedua, mengkoordinasikan UTS atau ujian tengah semester. Yang ketiga itu menentukan kriteria kenaikan kelas. Yang keempat itu menentukan kriteria kegiatan pembelajaran. Yang kelima itu menentukan nilai akhir kelompok. Yang keenam itu menyelenggarakan ujian sekolah atau madrasah. Yang ketujuh itu melaporkan hasil penilaian mata pelajaran. Yang kedelapan itu menentukan kelulusan. Kemudian itu ada penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN atau ujian nasional yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil UN atau ujian nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya tentang elemen kurikulum 2013. Semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.